Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat banget. Semangat 45, Bu. Semangat. Langsung saja ya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya cek kehadiran dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Ada, Bu. Aryo. Kenapa? Izin, Bu. Ya. Izin. Oke. Meja itu, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu, di meja. Oh ini ya. Ya, yang hijau itu. Oke. Oke baik. Selamatnya Iwan Nah, gagal. pada hari ini langsung saja ya kita masuk ke materinya. Pada hari ini kita mau belajar terkait polinomial, terutama terkait teorema faktor. Itu sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan definisi polinomial dan fungsi polinomialnya, kemudian mampu mengidentifikasi karakteristiknya, baik itu derajat, koefisien, variabelnya, dan sukunya. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu mampu memfaktorkan polinomialnya, dan yang terakhir mampu menentukan pembuat nol polinomialnya dengan benar. Nah, kan pertemuan sebelumnya itu sudah membahas sedikit terkait polinomial ya. Masih ingat nggak apa sih itu polinomial? Ya, apa Eli? Saya ingat saya polinomial itu bentuknya kayak aljabar gitu ya, Bu. Oh ya, benar sekali ya. Ini teman yang anak yang lain masih ingat gak ini? Coba Masih. Bu. Wah, nggak dibuka lagi ya bukunya ya. Iya, Bu. Oke, langsung saja. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengulas ya materi polinomial pada pertemuan sebelumnya. Polinomial itu sering muncul dalam berbagai situasi sehari-hari seperti menghitung luas, volume, lintasan gerak, hingga perhitungan biaya. Contohnya di sini, kita mau menentukan luas persegi panjang yang tidak diketahui angkanya gitu. Di sini diketahui bahwa panjangnya itu X tambah 2, lebarnya X tambah X dikurangi 3. Nah, kemudian luas persegi panjang itu apa rumusnya? Lebarnya rumusnya panjang kali lebar. Nah, tinggal kita masukin panjangnya X tambah 2, lebarnya X min 3. Masih ingat cara mengalihkan bentuk persamaan kayak gini? Pelangi. Iya, pelangi ya. X dikali dengan X, kemudian X dikalikan dengan negatif 3. Kemudian 2 dikali X, 2 dikali negatif 3 akan menghasilkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Nah, hasil kali dua bentuk aljabar itu menghasilkan bentuk polinomial. Seperti itu. Kemudian, nah kita ke definisi polinomialnya. Polinomial itu adalah bentuk aljabar seperti yang tadi Mbak Eli sampaikan ya, yang terdiri dari suku. Sukunya itu berupa apa? Konstanta, variabel dengan pangkat bilangannya itu harus positif, tidak boleh negatif. Kemudian yang dihubungkan oleh operasi penjumlahan, pengurangan maupun perkalian gitu. Oke, kemudian nah sekarang kita masuk ke bentuk polinomial. Di sini nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok menentukan mana yang termasuk polinomial dan mana yang bukan polinomial. Kemudian nanti juga akan berdiskusi terkait teorema faktor gitu. Nah, karena model pembelajaran hari ini itu discovery learning, makanya nanti kalian mencari materinya itu dari buku-buku ya. Nanti kalian baca-baca, kalau misal nggak ada yang kurang paham bisa ditanyakan gitu. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan bisa dikerjakan ya. Waktunya kurang lebih 20 menit dimulai dari sekarang. Yuk, Iwan nggak mau diskusi Bu. Nah, boleh saling kenal. Bu, Ya, bener nggak ya kalau nggak ada bentuk akarnya? iya betul. Nggak boleh ada akarnya, Bu. Ya, nggak boleh ada akarnya, itu polinomial.
Terus derajatnya harus apa? Derajatnya diambil yang paling apa? Yang paling banyak, Yang paling banyak gitu ya. Ada kesulitan? Nggak ada Bu. Belum. Ini pernah bilang ya derajatnya dilihat dari sini. Iya betul, dilihat Enggak. dari pangkat Premi, tertinggi. Terus koefisiennya berarti nilai A, B, C-nya ini. Iya betul. Oke, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan ya. Ada pertanyaan? Bingung. Yaitu untuk menentukan polinomial atau bukan itu dilihat derajatnya gimana, positif derajatnya pangkatnya negatif atau positif. Positif. Kemudian harus koefisiennya itu harus bilangan ya, bilangan real, bilangan bulat. Silakan dilanjutkan. Apa Bu? Ini mana lagi dengan Manda? Oh ya. Ini benar apa enggak Bu? Iya, sudah benar. Benar. Senamnya enggak kelihatan. Nada bohong. Udah kamu yang ngerjain. Ada bohong. Kali ya kali. Oke, apa sudah selesai semuanya? Kurang dikit. Oke, Ibu cukupkan ya sesi diskusinya. Sekarang kita bahas untuk kegiatan satu dulu. Di sini kita disuruh menentukan apakah bentuk aljabar ini itu termasuk polinomial atau bukan. Untuk kegiatan satu, apakah ada yang mau mempresentasikan? Saya Bu. Oke, boleh silakan. Maju sampai di sini aja. Maju. Maju. Di gambar tabelnya enggak Bu? Sabar, sabar. Tapi spidolnya hapus. Sabar. Nggak boleh dibaca aja ya, cukup dibaca. Ya. Yang pertama, Untuk nomor 1 ini ya, termasuk polinomial. karena Karena ini derajatnya ada banyak. Terus ini yang paling banyak 3. oke, Derajatnya 3, terus koefisiennya itu 4, Ya. 3, 2 sama negatif 1. Negatif 1 ini konstanta. oke. Terus Kemudian yang kedua, polinomial apa bukan? bukan, Kenapa? karena derajatnya negatif. Oke. Untuk kelompok yang lain sama apa enggak jawabannya? Sama. Oke, lanjut. Sama Bu. Untuk yang nomor 3 itu Sama. enggak polinomial. Kenapa? Karena ini ada akarnya, Bu. Oke, betul sekali. Yang keempat, Keempat ini polinomial. ya. Kenapa kok polinomial? Ini derajatnya ada yang tinggi yaitu 4. Oke, derajatnya positif ya, Positif pangkatnya semua. positif semua. Gitu. Oke, yang kelima, Enggak kayaknya, Bu. kenapa apa enggak? Karena ini ada yang di bawah, ini X-nya. Oh, X-nya iya. berarti kalau ke atas jadi negatif 1. Iya, betul. Masuk akal. Apakah sampai nomor 5 ada yang beda jawabannya? Tidak. Yang terakhir, yang keenam. Kalau 7 aja berarti mana ya, Bu? Kamu polinomial. Iya, betul. Kenapa polinomial? Karena Pangkat 0. X-nya pangkat 0. Ini X pangkat 0 kan 1, jadi 1 kali 7. Oke, betul. Tersembunyi. Oke. Sembunyi. Beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Nada. Silakan kembali. Nah, benar sekali ya. Untuk yang pertama itu termasuk polinomial. Kenapa kok polinomial? Karena pangkatnya itu positif semua. Jadi syarat suatu persamaan itu disebut polinomial adalah pangkatnya itu harus bulat positif. Kemudian yang kedua, tidak polinomial. Kenapa? Karena ada pangkat negatifnya, gitu ya. Yang ketiga, tidak polinomial juga karena ada bentuk akar. Gitu. Jadi di polinomial itu tidak boleh memuat bentuk akar. Kemudian yang keempat, polinomial juga karena pangkatnya positif semua ya. Walaupun koefisiennya itu negatif tetap diperbolehkan. Yang kelima, tidak polinomial karena ketika 1/x ini kita ubah ke bentuk perpangkatan jadinya kan x pangkat negatif 1 sehingga itu tidak termasuk polinomial. Kemudian yang terakhir, yang keenam termasuk polinomial karena polinomialnya berderajat 0. Seperti itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya
tentang teorema faktor. Nah, di sini ada definisi dari teorema faktor. Jika FA itu 0, maka X min A itu adalah faktor dari Fx. Sebaliknya, jika X min A faktor dari Fx, maka FA itu adalah 0. Nah, untuk menentukan teorema faktor ini, kita pakai cara skema Horner. Gitu. Kemarin di teorema sisa, kita juga sudah belajar terkait skema Horner ini ya. Gitu. Jadi kita tinggal mengulas lagi aja. Skema Horner itu adalah cara cepat untuk membagi polinomial fx dengan x dikurang x min a dan sekaligus menentukan fa atau sisa pembagiannya. Oke, kita lanjut ke kegiatan 2. Untuk kegiatan 2, minta tolong salah satu kelompok ada yang mempresentasikan di depan. Dari kelompok 3, 4. Oke, boleh silakan maju ke depan. Dari yang A atau enggak, Bu? Nggak usah, yang skema Horner aja. Aku nggak bisa keluar tinggal. Ditulis. Iya, ditulis ya. Minta tolong dijelaskan sekalian ya Mbak Marsma. Yang pertama kan kita cari dari skema Hornernya dulu. Tolong diperhatikan dulu ya anak-anak, jangan bicara sendiri. Kan sudah masa depan. Satu itu kan satu, terus Oke. minta ke 4, terus ditambah Ya. 3, terus Dengar, sampai hasilnya tuh Nggak dengar. Oh, kurang-kurang. Perhatikan ya teman-teman. Iya. Skema Horner kan. Iya. 1 ini kan turun dulu. 1. Terus 1 dikali 4 kan 4. Iya. Min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Itu terus kayak yang dijelasin sama Ibu. Nanti hasilnya di sini itu 0, sisa baginya jadi 0. Jadi terbukti kalau misalkan X min 4 itu faktor dari PX-nya dari soalnya. Terus faktor lainnya itu kita ambil dari sini. Ini kan ada 3, berarti kalau sini dari 1, terus ini ada X-nya, sini X kuadrat. Jadinya X kuadrat plus 3X plus 1. Terus hasil akhirnya itu nanti X kuadrat plus 3X plus 1 dikali X min 4 gitu. Oh iya. Dari kelompok yang lain apakah jawabannya ada yang berbeda? Sama. Oke, sama semua ya. Terima kasih Mbak Marsma. Beri plus untuk kelompoknya Mbak Marsma. Oke, jadi untuk skema Horner ini itu caranya untuk mengerjakannya pertama kita cari dulu koefisien dari yang ada variabelnya. Di sini kan soalnya Px sama dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 11X min 4. Berarti koefisiennya berapa aja? Dari X pangkat 3 koefisiennya berapa? 1. Yang X kuadrat min 1. Yang 11X min 11. Yang terakhir min 4. Jika sudah kita ketahui koefisiennya, maka terus kita tuliskan seperti ini. 1 min 1 min 11 min 4 urut ya. Kemudian kita bikin apa ini namanya? Apa itu ya? Ya, garis ginilah ya intinya ya. Nah, kemudian itu kan kita disuruh menunjukkan bahwa X min 4 itu faktor dari PX-nya itu. Nah, X min 4 itu kita ubah dulu atau kita cari dulu nilai X-nya dengan cara disama dengankan 0 ya. Ya. Sama dengan 0, maka X sama dengan 0 min 4 karena dipindah ruas jadinya positif 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, nilai 4-nya ini kita taruh di sebelah kiri angka pertama.
ya. Nah, setelahnya caranya adalah 1 ini kita turunkan. Kemudian 1 dikali dengan 4. Tolong jangan bicara sendiri dulu ya, diperhatikan. Ya, nanti kalian kalau pas ulangan nggak bisa nilainya jelek-jelek. Bicara boleh, tapi kalau ulangan harus 100 semua. Amin. Siap. Kita buktikan. Oke, Ibu lanjutkan dulu ya. 100 kan diturunkan, kemudian 1 ini kita kali dengan nilai yang ada di sebelah sini. 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Kemudian kita taruh ke baris kedua. Kemudian kita jumlahkan antara baris pertama sama baris kedua. Negatif 1 tambah 4 3. Kemudian 3 ini kita kali lagi dengan 4. 3 kali 4 12. Kita taruh ke kolom 3 baris kedua. Kemudian dijumlahkan antara baris pertama dan baris kedua. Negatif 11 tambah 12 1. Kemudian ini dikali lagi dengan 4. Hasilnya 4. Kita taruh ke baris kedua kolom keempat. Terus ditambah negatif 4 tambah 4 0 gitu ya. Nah, ini itu yang di sebelah kanan, pojok sebelah kanan namanya sisa bagi gitu ya. Karena sisa baginya 0, maka terbukti bahwa ini itu merupakan faktor dari ini. Dari X min 4 gitu. Jadi sisa baginya itu harus 0. Seperti itu ya. Di sini 131 ini dinamakan hasil bagi. Gitu. Nah, 131 ini kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Jadinya X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Cara nilainya tuh gampang. Ini kan ada 3 angka. Nah, kalau ada 3 angka nanti buat menentukan pangkat berapanya itu tinggal dikurangi sama 1 gitu. Jadinya ini X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 gitu. Paham ya? Paham. Nah, X kuadrat tambah 3X tambah X1 ini disebut faktor lainnya dari ini. Kan tadi salah satu faktornya itu X min 4. Nah, X kuadrat tambah 3X tambah 1 ini merupakan faktor lainnya gitu. Oke. Kemudian apakah ada pertanyaan untuk polinomial dan teorema faktor? Belum ada. Kalau belum ada, Ibu ada soal tambahan. Itu loh. Nggak kemana-mana. Oh, iya, maaf. Yang berpusat. Cacing. Cacing itu toh. Orange. Oke, nah coba dikerjakan ya anak-anak. Nanti kalau semisal nggak bisa, mungkin nanti ya Ibu bantu sedikit. Atau ada yang mau langsung mencoba mengerjakan ke depan? Mungkin Mau coba sendiri dulu. Mbak Uyun Aduh. coba ngerjain ini ke depan, nanti Ibu bantu kalau misal nggak bisa. Ya, oke. Coba silakan nanti ke depan. Ini berarti karena ada koefisien yang belum diketahui, maka kita mencari dulu koefisien yang belum diketahui. Ya, di sini ada kx kuadrat, itu kan belum tahu kita nilai k-nya. Nah, kita cari dulu nilai k-nya itu berapa. Gitu. Cara mencari nilai k-nya adalah dengan x-nya ini kita ubah dulu ke x sama dengan. Jadinya x-nya itu didapatkan 1 ya, gitu. Setelah didapatkan x1, x-nya kita substitusi ke persamaan.
habis itu kita tutup pembelajaran hari ini. Oke, karena waktunya sudah habis, ini baru sampai ketemu nilai K-nya ya. Nah, nanti untuk mencari faktor lainnya itu buat PR ya, buat latihan di rumah ya. Oke, terima kasih Mbak Uyun atas duduk. Oke, kita langsung simpulkan saja pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Boleh, saya silakan. Polinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari suku-suku dengan pangkat bilangan bulat tak negatif dan dihubungkan oleh operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan bentuk aljabar itu yang memuat variabel dengan pangkat pecahan atau negatif atau variabel di penyebut bukan termasuk di polinomial. Teorema faktor menyatakan bahwa x min a faktor dari f jika dan hanya jika f a-nya itu sama dengan 0. Nah, skema Horner memudahkan kita untuk menentukan nilai f a atau sisa pembagian dan menguji apakah x min a faktor dari f i. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas reviewnya. Karena pembelajarannya sudah selesai, jangan lupa ya anak-anak untuk PR-nya besok ketika ketemu Ibu lagi kita bahas. Ya, Gitu Bu. ya, jangan lupa. Oke, sekian dari Ibu. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.